Baca doa dulu, ketua kelas. Semua siap, mulai. Beri salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Coba, kalau kita sudah ada di sekolah, jiwanya udah di sekolah, raganya juga harus sudah di sekolah. Harus tetap semangat. Ingat kita sekarang sudah kelas 11. Ya Put? Yuk. Sudah kelas 11, apalagi kelas 11 IPA 1. Ibu yakin semangatnya masih membara nih di awal-awal semester 2 ini. Ya, ingat kita pemuda sekarang saatnya untuk berperan. Apa? Ya, berperan bukan baperan. Ya, semangat ya. Oke, biar lebih semangat lagi berdiri dulu kita ice breaking. Oke. Karena tadi kurang konsentrasi, kita ice breaking yang konsentrasi. Oke. Ke Ibu contohkan dulu. Tangan kanan. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai dari, nanti bisa dari Ibu. Kemudian Ibu menyebutkan nama salah satu di antara kalian. Nanti yang Ibu sebutkan namanya, menyebutkan nama kawannya lagi. Seterusnya begitu. Paham? 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai dari Ari. Jepran nggak dengar tadi. Ya, kemarin catatan sudah Ibu suruh bawa apa aja? Yang di meja kalian sekarang yang sudah kalian siapkan. Ada mangkok. Oke, satu orang. Coba Muti apa aja? Termometer ada. Mangkok, plastisin. Apa aja sih materinya hari ini? Ini pertama tujuan pembelajaran kita. Melalui penerapan model pembelajaran problem based learning, ya, peserta didik mengkonversi suhu dari skala yang satu ke skala termometer yang lain. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui penerapan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis perubahan suhu pada suatu benda terhadap kalor. Yang ketiga, melalui penerapan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menghitung jumlah kalor yang dilepas pada suatu benda memiliki besar yang sama. Ada 3 ya. Orientasi masalah. Apa yang kamu rasakan ketika kita memegang es? Dingin. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi ketika kita merebus air? Ya, gimana airnya, mendidih. Kira-kira dari air, enggak, satu aja. Dari es ini dan air mendidih, kita bisa ngukur suhunya nggak kira-kira? Bisa. Bandingkan dengan kita memegang es tadi dan air yang barusan dituangkan. Terasa nggak bedanya? Terasa. Yang pertama apa rasanya? Dingin. Yang kedua, panas. Ini materi kita. Apa sih pengertian suhu? Putri, coba Put. Iya. Derajat. Ya, panas atau dingin suatu benda. Alat ukurnya namanya termometer. Oke, coba diamati sekarang termometer yang ada di tempat kalian. Nih. Kalau Celcius, titik bekunya 0, titik didihnya 100. Fahrenheit, titik bekunya 32,
titik didihnya 212, kemudian Reamur titik bukunya 0, dan titik didihnya 80. Kelvin titik bukunya 273, titik didihnya 373. Nah, dari mana sih perbandingan yang kalian dapat di SMP itu? Tinggal titik didih dikurang titik beku. 100 kurang 0. 212 dikurang 32. Ya, 80 kurang 0. 80. 373 dikurang 273. 100. Nah, nih. Dari Celsius 100, Reamur 80, Fahrenheit 80. Oke, gue tambahin di sini Kelvinnya deh. Kelvin berarti tuh berapa? 373 dikurang 273 berapa? 100 juga. Nah, ini sama-sama kita bagi berapa? 20. Ya, bagi rata. 100 dibagi 20. 5, 80 dibagi 20. Nah, 180 bagi 20. 9. Kemudian Kelvinnya 100 dibagi 20. Nah, didapatlah perbandingan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Ini Celsius, Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Sekarang, gimana sih cara konversinya? Ngubah dari Celsius ke Reamur, dari Reamur ke Fahrenheit, dan seterusnya. Ini ada contoh soal. Contoh. Suhu air yang hampir mendidih adalah 90 derajat Celcius. Berapakah suhu zat tersebut pada skala Fahrenheit? Sekarang gini, yang ditanyakan skala Fahrenheit. Berapa perbandingannya? 9. Berarti tulis dulu 9 per. Tadi sudahnya ini apa? Celcius. Berarti perbandingan Celcius berapa? 5. Berarti perbandingannya jadi 9 per 5 dikali jumlah soal. Coba sebelum Ibu tunjukin jawabannya, hitung masing-masing dulu coba. Dari perbandingannya 9 per 5 dikali suhunya ditambah titik beku. Oke, kita lihat ya. Lihat nih, berapa? 194. Oke, kelompok berapa aja yang betul? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, kalau 60 derajat Celcius berapa? 60 derajat Reamur berapa Celcius? Belum bisa, coba. Nil, maju Nil, kerjaan depan Nil. Di yang sebelah kanan Nil. Yang enggak, ya, yang enggak kena cahaya. Oke, itu ya. Gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, 310 Kelvin. Ya, 1800. Nah, sekarang ini 20X tetap di kiri dulu, min 1000 ini dipindah ruas karena ini negatif, pindah jadi ya. Oke, ini satuannya apa tadi? Yang ditanya apa? Maka berapa derajat X suhu benda? Oke, ditulis di sini derajat X. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Ari. Coba dilihat hasil kerja dari Ari. Ini kan titik yang di tengah ini 40, ya kan? Ini kan atas kurang bawah, atas kurang bawah. 40 kurang 20, 80 dikurang 20 sama dengan 80 kurang 50, kemudian TX kurang 50. 40 kurang 20, 20. 80 kurang 20, 60. 80 kurang 50, X min 50. Ya tetap ya, X min 50. Kemudian dikali silang. 20 dikali X min 50, kemudian sama dengan 30 dikali 60. 20 kali X. Ya, dikurang 20 kali 50 berapa? 1000. Ya, 20 kali 50 1000. Sama dengan 30 kali 60.
1.800. Ini kan minus 1.000, kita pindah buat ya 20x sama dengan 1.800 ditambah 1.020x sama dengan 2.800 dibagi 20, hasilnya 140 derajat X. Paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, ini untuk jenis-jenis termometer. Ada termometer Fix Bellamy, ada termometer suhu badan, termometer optik, dan termometer logam. Oke, sekarang silakan kumpul per kelompok. Ayo, di kelompok masing-masing disiapkan alat dan bahannya. Akan Ibu bagikan LKPD. Oke. Lihat LKPD yang pertama. LKPD yang warna ini, lihat. Ketemu? Suhu berbasis problem based learning. Ditulis dulu nama kelompoknya. Nama lengkap ya. Yang di sini 1, 2, 3, 4. Oke, sudah? Sembari menunggu kawan yang menulis nama, lihat selanjutnya, nanti kita akan membuat termometer sederhana. Sudah siap semua alatnya? Oke, lihat langkah-langkahnya. Di sini, oke ini benar. Ini sekarang diisi air, setengah aja. Air biasa. Silakan per kelompok diisi air. Kemudian di atas ini dikasih skalanya. Boleh 1 sampai 10. Nggak usah, setengah aja. Pipetnya? Ya, plastisinnya. Jangan sampai ada rongga di ini. Apa ini Kalian nggak sabar. Tadi kawannya jadi loh. Sabar, sabar. udah dari tadi Bu ya Bu. Air ini, oh yang Celsius sudah semua. Udah. Ini, RGB tadi kan belum. Ini kan pakai derajat pakai ini. Ya. Terus yang air biasa, mana yang air biasanya? Ini coba pakai ini. Ini nanti ya. Ini belum ketemu Bu. Enggak ini. Baperan Mbak ini Bu. Sabar. Tadi bisa. Ganti air lagi Bu ya. Enggak. Udah semua belum? Ada LKPD 1 dan 2. Nah, yang 2 ini, lihat yang udah selesai. Ada di sini, buatlah gambar termometer sederhana. Udah LKPD 1, LKPD 2. Aku ada kayak. Jangan kena dasar ininya. Nah, tanganmu megang karetnya. 1, 2, 3 udah selesai. 35. Ini air apa? Udah tuh belorot. Enggak apa-apa latihan. Ayo. Udah diisi LKPD-nya. Itu gambarnya gambar skala aja. Yang garis. Rajin bener gambarnya. Diukir-ukir. Ini kan yang ini juga. Apa udah kejawab sama ini Bu? Berapakah titik bawah dan titik atas skala termometer sederhana yang telah dibuat? Nah, kalau titik bawah berarti yang S, 35, ya kan? Terus skala termometer sederhana yang telah dibuat. Oke, ini titik atasnya? Titik atas 70. Ya.
kurang suhu yang di sini. Naik lagi. Ini turun ya? Ya. Gue disuruh ngitung kayak tadi. Iya, sama kayak tadi yang pakai rumus. Perhatikan tabel hasil pengamatan di atas, konversikanlah hasil pengukuran suhu yang diukur menggunakan skala termometer sederhana ke dalam skala ya. Jadi ini ke konversiin ke Celsius 0 sama 100. Di air biasanya berapa dia? Biasanya tahu 50. 50. Nah, maksud dia kayak gini, ya. Yang di sini 50, ya kan? Nah, 50 derajat SD berapa derajat Celcius? Itu yang ditanya. Ini yang sampai 100 ya? Ya. Nah, hitung di sini. Gimana? Kalau ada kompresor berapa? Nggak sampai nanti Tadi udah kan? yang pertama itu kita memiliki tiga objek, yaitu air mendidih, air biasa, mulai dan juga es yang mulai. Kemudian untuk pengukuran ada yang tidak menggunakan skala seperti yang kita tahu. Kemudian dengan skala Celsius atau yang tidak ada dengan satuan Celsius. Dari hasil praktek kami pada air mendidih pada skala tinggi kami mendapati bahwa pada skala tinggi rendah itu titik beku terendah itu kami mendapatkan 0 derajat X dan juga pada skala dinding tertinggi adalah 73 derajat X dan juga pada skala Celsius kami mendapat 0 derajat Celsius dan skala dinding 68 derajat Celsius. Ini boleh ditulis. Boleh? Apa? Di yang sebelah itu aja, yang nggak ada sinarnya. Itu X apa Celsius yang kanan? Yang kanan ini. Itu gak ada X ya? Iya. Harus teliti. Nggak mau dia. Kenapa dia? Gara-gara ditinggal ini tadi sama Roy. Kemana Roy? Kenapa? Konversikanlah hasil. Nah, ini kan tadi 85. Ini air biasa 20, ya. Kalau di es dia berarti titik beku. Titik didihnya tuh, itu naik. Ya benar. Nah berarti ini titik bekunya, ini titik didihnya. Sedangkan yang kita tahu Celsius itu 0 titik beku, ini 100 titik didih, ya. Ketika air biasa ini di termometer X ini 20, berapa di Celsius? Pakai yang 0 sama 100. Coba, itu yang dihitung. Gini, mana penanya? Ini kan kita udah dapet nih. Yang biasa kan ini 0 sama 85. Kalau yang di sini ini 0 sama 85, kemudian pas air biasanya dia di tengah 20. Dikonversi dengan Celsius. Celsius titik didihnya berapa? 100. Nah, 20 di sini berapa di sini di Celsius? Ini yang ditanya.
Gitu. Pakai rumus yang tadi. Iya. Ya, silakan dilanjutin. Jadi kita akan menjelaskan apa yang sudah saya tulis. Oke, pada objek pertama kita bisa lihat pada teks kita sendiri. Pada objek pertama itu air mendidih. Hasil pengukur skala begini. Pada titik beku kami masih diawali dengan 0 derajat. Dan nominalan 50 derajat Celcius dan X pada skala sendiri. Kemudian pada skala Celcius pada yang biasa kami titik bukunya adalah 0 derajat Celcius dan juga titik didihnya adalah 25 derajat Celcius. Kemudian pada objek yang ketiga pada S batu pada skala begini titik bukunya adalah 0 derajat Celcius dan titik didih dari air es batu ini kalau dari soal nomor 2 itu kan ada yang ini tadi yang TX min TOX. Sekarang saya mau bertanya biar kita sama-sama nyambung. Itu yang dimaksud dan TX itu kan yang ada di titik tengah kan. Berarti TX adalah 50. Rumusnya ada semua yang dikerjain tadi. Ada. Berarti yang TC atau TX adalah yang di tengah itu 50. Kemudian TOX atau titik terendah itu adalah yang paling bawah, berarti 50 dikurang 25 menjadi 15. Kemudian per berarti kan 15 per bawahnya adalah TDX atau titik X. Kelompok 1, 2, 3 bisa. Kenapa kok kelompok saya nggak bisa? Oh, ini pasti ada kesalahannya. Ya, jangan putus asa, nggak apa-apa. Nanti kita belajar lagi. Oh, ini pasti tadi pertama tutupnya. Ya, kan diakui tutupnya renggang. Padahal kita sudah pakai plastisin, dia tidak ada rongga apapun. Nah, ya kan? Nah, selanjutnya sekarang ada yang tentang pemuaian. Tadi sudah dibahas kenapa rel kereta api itu dibuat videonya tadi apa? Videonya ada? Relnya dibuat renggang. Renggang kalau dia kena panas di siang hari akan menguai sehingga tidak terjadi kayak gambar ini tadi, bengkok. Ya. Mana? Tadi nih gambar ini bengkok. Kemudian tadi yang video yang ini apa? Tadi tentang pembakaran ya? Ya, dibakar. Pas dia dibakar lama-lama jadi panjang ya percobaannya. Oke. Selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan dari hasil percobaan kita hari ini? Ayo. Iya, ayo. Ayo Tristan. Gimana Tan? Dari kesimpulannya yaitu yang pertama, alat-alat di sekitar kita dapat dijadikan barang-barang yang bermanfaat. Tidak terkecuali termometer sederhana yang dapat mengukur bagaimana termometer manusia. Ya. Kedua, adanya pemuaian pada air yang terdapat dalam suatu wadah, maka akan menyebabkan penekanan pada permukaan air. Air dalam sedotan akan naik ke atas seperti halnya pada saat termometer menunjukkan skala panasnya. Ya, oke, cukup. Tadi yang pertama apa kata Tristan? Alat-alat kita dapat dijadikan barang-barang. Ya, contohnya apa nih yang udah kita pakai alat yang ada di sekitar kita? Ada botol bekas, ya, ada pipet, pakai mangkok, pakai air, itu bisa kita gunakan jadi termometer. Terus adanya pemuaian tadi, lama-lama airnya naik, ya kan? Sama halnya dengan prinsip di termometer. Kemudian apalagi? Yang ketiga, Permukaan saluran air akan naik kalau udara air bertambah ketika dipanaskan, dan juga permukaan saluran air akan turun dalam kurun kalau udara yang dikurang. iya. Ketika dipanaskan, volumenya jadi bertambah. Ketika didinginkan jadi berkurang. Ketika dia di titik didih, ketika kita menggunakan air panas berarti itu skala di titik didih. Kita menggunakan air dingin berarti dia di titik beku, gitu ya. Oke. Kemudian larutan akan mengembang bila
dipanaskan dan larutan akan menyusut bila didinginkan. Hubungan inilah yang dimanfaatkan oleh termometer untuk mengukur suhu suatu benda atau zat. Oke. Apa manfaat materi pelajaran kita pada hari ini? Apa Devi coba? Ya, banyak pengalaman-pengalaman baru seperti menciptakan alat ukur baru. Ada apa lagi? Roy? Apa lagi? Ya, apa Tristan? Kita bisa bekerja sama dengan teman dalam menyelesaikan suatu masalah contohnya pada eksperimen saat ini. Ya, yang nggak bisa kita tahu masalahnya, kendalanya apa. Oh ternyata kita tahapannya itu nggak bener. Yang tadinya harusnya kenceng, udah pakai plastisin ternyata tutupnya renggang. Sudah putus asa kata Roy tadi ya. Oke, selanjutnya di rumah pelajari ini untuk materi selanjutnya tentang pemuaian yang lain. Oke, coba itu handphonenya mana kameranya? Ya, kasih ke Rizky. Udah? Diberesin dulu alat praktikumnya. Ya. Diberesin dulu. Sudah? Oke. Jangan lupa, halo, jangan lupa minggu depan pelajari lagi, kita akan mengupas tuntas materi tentang pemuaian dan perpindahan kalor ya. Kalau kemarin masih ingat di SMP masih ada perpindahan kalor apa aja? Radiasi, konveksi, konduksi. Ya, besok kita pelajari lagi. Silakan dibaca-baca dulu di rumah biar nanti pas belajar sudah tahu materi dasarnya. Gitu ya. Oke, cukup. Terima kasih. Luar biasa praktikum kita pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Cukup dari Ibu Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dipimpin baca doa dulu. Baik. Ya, yang ini alatnya nanti lagi kita tutup dulu. Ya. Siap, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Terima kasih semuanya.